kami harapkan tekanan ya untuk membentukkan efek jera ya berkaitan dengan perbuatan perdata ini ya, walaupun ya kalau mereka kami harapkan tentu karena mereka sudah merugikan negara dalam jumlah yang besar, mereka harus membayar kerugian itu. Tapi paling tidak dengan ada gugatan ini dan dikabulkan oleh pengadilan, itu sudah satu hukuman besar bagi perusahaan itu. Friday Talk, Friday Talk. Di dunia manapun di sektor penegakan hukum bahwa pasti ada tantangan yang cukup berat menghadapi tokoh-tokoh atau orang yang agak sulit atau perusahaan yang agak sulit disentuh. Apakah Bapak mengalami hal tersebut? Ya, karena kan saya jelaskan di awal tadi, salah satu karakteristik kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah kejahatan yang terorganisir. Kejahatan ini melibatkan kelompok-kelompok, ya, ini pelakunya adalah kelompok-kelompok terorganisir. Ada juga pelakunya adalah korporasi, dan juga ada pelakunya adalah terkait dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, ya, atau punya kekuatan. Tentu tekanan-tekanan ini kami hadapi. Kami hadapin tekanan seperti ini. Namun yang tidak kalah penting adalah dalam menghadapi tekanan ini, karena penegakan hukum ini merupakan kerja bersama. Ya, ini merupakan collaborative action, kerja bersama penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, penegakan hukum ini karena kita menangani persoalan kompleks, tidak mungkin persoalan kompleks ini tangan sendirian. Ya. Untuk itu kami melakukan kerja bersama, kolaborasi. Kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Dengan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, ya, maka ini akan mengurangi tekanan-tekanan tersebut. Dan juga kami harus bisa memastikan aparat-aparat hukum kami bekerja sesuai dengan nilai-nilai penegakan hukum kami. Pertama, nilai integritas. Ya. Tidak ada penegakan hukum tanpa integritas. Maka setiap aparat penegak hukum harus berintegritas. Yang kedua adalah nilai profesional. Tidak akan efektif penegakan hukum kita kalau kita tidak profesional menangani. Yang ketiga adalah kita harus punya nilai responsif. Kita harus bisa merespon persoalan-persoalan yang terjadi di ruang publik ini dan terus melakukan inovasi. Termasuk dalam inovasi adalah kami melakukan langkah-langkah kerja bersama. Kami meyakini dengan ada nilai-nilai yang kuat bagi aparat penegak hukum yang kami miliki, ya, termasuk dalam hal berintegritas utamanya, terutama berintegritas dan profesional, dan juga kami melakukan kerja bersama dengan pihak lain, maka kami bisa mengurangi tekanan-tekanan ini. Karena apapun yang kami lakukan ini memang dilakukan secara profesional dan berintegritas. Ini yang terus kami tanamkan di kantor kami, ya, termasuk di dalamnya kami terus bekerja sama dengan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Dan Pak Dirjen saat bertemu dengan Komisi 4 DPR RI mendapat dukungan yang cukup kuat ya untuk dalam hal penegakan hukum ini. Ya, saya jelaskan tadi, kita menarik ya, kenapa penegakan hukum kita lingkungan hidup kehutanan ini kuat, ya, dan kita harus perkuat terus-menerus. Karena pembelajaran kami tadi saya jelaskan bahwa kita memiliki dukungan politik yang kuat dari Bapak Presiden. Pak Presiden pada banyak kesempatan mengatakan lakukan penegakan hukum secara tegas, baik menggunakan penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata maupun penegakan hukum pidana. Ini dukungan politik yang kuat. Di DPR juga komitmen DPR, parlemen kita dalam penegakan hukum juga sangat kuat, khususnya melalui Komisi 4. Karena mereka melakukan upaya-upaya melalui panja. Panja ini kan pengawasan ya. Panja kerja ya, ada 3 panja mereka miliki, baik itu panja berkaitan penggunaan pelepasan kawasan hutan, panja penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, panja terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dan panja terkait dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Panja ini kan mengawasin kerja kami. Pengawasan mereka lakukan, ya, itu akan memberikan ya kekuatan kepada kami. Itu dukungan yang sangat penting. Termasuk mereka juga bersama-sama dengan kami juga mendampingi mereka. Termasuk juga mereka sering juga melakukan kunjungan kerja. Tentu kunjungan kerja mereka lakukan juga merupakan dukungan kepada kami. Ini dukungan politik yang kuat. Kita memiliki dukungan politik yang kuat berkaitan dengan hukum lingkungan hidup kehutanan dari Presiden dan juga dari DPR. Dan juga kita memiliki dukungan ya yang kuat, support sistem kita secara teknis juga kuat, tidak hanya politik, teknis juga kuat. Dari siapa? Dari tadi saya jelaskan dari Mahkamah Agung. Ya, dukungan teknis kita sangat kuat di Mahkamah Agung. Mereka punya hakim setingkat lingkungan, mereka punya regulasi khusus lingkungan,
dari kejaksaan, Iya. ya, kemudian kepolisian, mereka memberikan dukungan-dukungan pada kami sebagai penyidik lex spesialis. Mereka memberikan dukungan yang kuat dan mereka juga memperkuat aparat mereka, ya, dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum dan kehutanan. Dan juga dari lembaga lain, pasti juga KPK, mereka juga mendukung proses-proses penegakan hukum kita lakukan. Jadi kami melihat ini merupakan modal besar bangsa kita. Dengan adanya dukungan secara politik dan juga dukungan secara teknis, maka kami yakinin penegakan hukum kita terkait lingkungan hidup kehutanan akan jauh lebih baik lagi ke depan. Dan kita harus optimis untuk itu. Ya. Baik Pak, untuk penegakan hukum lingkungan ini, langkah ke depan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya KLHK? Langkah yang kami harus lakukan, ya, bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan yang kami harus lakukan ini harus dapat meningkatkan manfaat dari langkah-langkah yang kami lakukan, kemudian bisa menciptakan keadilan, dan juga bisa memastikan kepastian hukumnya. Ini harus kami lakukan. Apa langkah kami lakukan? Kami akan mendorong penegakan hukum, ya, yang kami dinamakan adalah environmental restorative justice, ya, penegakan hukum lingkungan hidup, ya, yang berkeadilan, ya, dan juga bisa memulihkan dampak-dampak dari kejahatan ini. Ya. Siapa harus kita menjadi perhatian bagi kita? Karena kita tahu kejahatan lingkungan hidup kehutanan itu ada 3 korbannya. Ya. Yang pertama adalah korbannya adalah lingkungan itu sendiri. Bagaimana penegakan hukum kita lakukan itu harus bisa mengembalikan kerugian-kerugian yang timbulkan terhadap lingkungan hidup. Kita harus mampu mendorong penegakan hukum itu untuk memulihkan kerugian lingkungan ini. Yang kedua, kerugiannya adalah masyarakat. Bagaimana penegakan hukum kita lakukan ini bisa, ya, mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang harus kita lakukan harus dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada negara, karena negara akan kehilangan pendapatan mereka, ya, karena ada kejahatan lingkungan kehutanan ini. Kemudian negara akan kehilangan, ya, negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemulihan lingkungan. Jadi penegakan hukum kita harus bisa mengembalikan kerugian ini. Kerugian diderita oleh masyarakat, kerugian diderita oleh lingkungan, kerugian diderita oleh negara. Dan juga penegakan hukum kami lakukan harus bisa menyasar kepada pelaku utama ataupun pemilik, ya, keuntungan, ya, yang menikmati keuntungan ini, beneficial ownership-nya. Jadi ini harus kita lakukan melalui penegakan hukum environmental restorative justice. Ya, melalui penegakan hukum environmental restorative justice kami. Jadi kami harus bisa mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan juga harus bisa menyasar kepada pelaku utama yang menikmati dari kejahatan ini. Lalu langkah-langkah apa yang kami lakukan? Kami akan mendorong terus penerapan, ya, instrumen-instrumen yang ada. Penerapan instrumen administratif melalui, ya, paksaan pemerintah, ya, paksaan pada pelanggar untuk memperbaiki, dan juga pengenaan denda-denda. Karena kan mereka ada keuntungan dari pelanggaran mereka lakukan. Mereka harus didenda. Ya. Kemudian juga kita mendorong juga penegakan hukum penyelesaian sengketa berkaitan pengambilan kerugian-kerugian diderita oleh para korban. Dan yang tidak kalah penting adalah kita akan mendorong dan menciptakan efek jera kepada para pelaku melalui penegakan hukum dengan pengenaan pidana tambahan kepada korporasi. Mereka harus, ya, memulihkan, ya, kerusakan-kerusakan ditimbulkan dan kita harus rampas keuntungan mereka. Termasuk kita akan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Ini langkah-langkah yang harus kami lakukan sehingga penegakan hukum kita lakukan ini benar-benar bisa, ya, melakukan pemulihan, ya, kerusakan lingkungan atau kerusakan yang ditimbulkan secara berkeadilan. Mudah-mudahan dengan lakukan langkah-langkah ini kita akan bisa, ya, meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Saya pikir demikian, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan semoga KLHK bersama penegak hukum lainnya bisa menjadi panglima terdepan dalam melindungi alam kita, khususnya untuk memitigasi perubahan iklim yang memang menjadi fokus dunia saat ini. Ya. Terima kasih Bapak Rasio Ridosani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saudara, bagi Anda yang ingin menyaksikan podcast lainnya, Anda bisa menyaksikannya di antaranews.com, di Antara TV, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga Anda bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.